Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya, siswi kelas 7 MTS Perguruan Mu'alimat? Alhamdulillah, setelah sampean semuanya melaksanakan ujian PTS semester genap kemarin, kita bertemu lagi di hari Sabtu ini dengan materi daring bimbingan dan konseling. Ibu berharap sampean semuanya masih tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan agar kita semuanya terlindungi dari segala penyakit dan COVID-19 yang sedang mewabah saat ini. Anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai materi daring kali ini, seperti biasanya mari kita berdoa terlebih dahulu agar kita semuanya diberikan kemudahan dalam bertolabul ilmi. Ala hadinya bisyafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, untuk materi daring kali ini Ibu akan memberikan materi layanan konseling tentang meraih prestasi di sekolah. Tujuan dari layanan bimbingan konseling kali ini adalah agar sampean semuanya dapat memahami cara untuk meraih prestasi serta dapat melaksanakan proses atau langkah-langkahnya untuk meningkatkan prestasi belajar di sekolah. Banyak siswi berkeinginan untuk menjadi seorang siswi yang berprestasi, baik dalam hal akademik maupun non-akademik. Untuk mencapai siswi yang berprestasi, pastinya akan ada kendala dalam melakukan dan mewujudkannya. Sebenarnya menjadi siswi yang berprestasi itu gampang-gampang susah ya anak-anakku. Dan biasanya harus dipaksakan karena sampean semua ini ada di usia masa remaja. Masa remaja tersebut cenderung berkeinginan untuk bermainnya masih tinggi. Oleh karena itu dibutuhkan kiat sukses agar tetap semangat dalam belajar, meraih prestasi di sekolah. Bagaimana sih cara menghadapi pelajaran? Kalau kita mau sukses berprestasi di sekolah, kita harus menyiapkan diri sebaik-baiknya dalam menghadapi pelajaran, baik persiapan yang dilakukan di rumah maupun di sekolah. Ibu akan memberikan langkah-langkah dalam persiapan menghadapi pelajaran sebagai berikut. Untuk yang pertama, ketika di rumah atau di pondok, sebelum berangkat sekolah, periksa dulu barang-barang yang kita butuhkan hari itu. Apakah semuanya sudah lengkap untuk dibawa? Jangan sampai ketika sampai semuanya sudah ada di sekolah, ada peralatan ataupun buku yang tertinggal baik di pondok maupun di rumah. Untuk cara yang kedua, periksa di lokermu atau meja tempat duduk. Bila memang sekolah menyediakan loker atau meja untuk setiap siswi, sebelum dimulai pelajaran periksa dulu, baik di meja maupun di loker Anda, pastikan semua yang akan sampean butuhkan sudah tersedia. Untuk yang ketiga, ketika di kelas, sebelum keluar kelas, catat dulu tugas-tugas yang diberikan dan apa yang harus kita lakukan. Bapak Ibu guru selalu memberikan materi di kelas dan kewajiban sampean adalah mencatat segala materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Anak-anakku jangan malas-malas untuk mencatat karena ini sangat penting untuk sampean bisa mengingat ataupun menerima pelajaran dengan baik. Kalau memang
perlu untuk bertanya atau memastikan petunjuk yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu Guru, lakukan sebelum Anda keluar kelas. Jadi ketika sampean mengalami kesulitan, bisa bertanya kepada Bapak Ibu Guru sebelum pelajaran selesai atau sebelum sampean keluar kelas. Yang keempat caranya adalah ketika kembali ke rumah, periksalah jadwal harian sampean, baik yang ada di pondok maupun di rumah. Jangan sampai besoknya atau esoknya sampean tidak tahu jadwalnya apa, nggih. Cobalah berpegang teguh pada jadwal itu, tetapilah komitmen belajar kita. Jika memungkinkan, kerjakan PR pada jam yang sama setiap hari. Jadi ketika belajar itu sampean harus mempunyai jam yang kalau sebisa mungkin harus sesuai jadwal. Kalau memang di pondok itu bisa belajarnya sekitar jam 8, sampean setiap jam 8 harus memulai untuk belajar. Baik yang ada di rumah, ketika sore sudah bisa untuk belajar, sampean juga harus setiap waktu atau sesuai jadwal melaksanakan belajar di rumah. Jangan sampai belajarnya itu tidak dilakukan sesuai dengan jadwal. Maka kalau seperti itu biasanya sampean akan merasa malas untuk belajar. Untuk cara yang kelima, sebelum tidur, letakkan tas, alat tulis, buku, PR-PR ataupun tugas yang sudah dikerjakan yang akan dikumpulkan besoknya. Letakkan pada satu tempat yang sama setiap harinya. Jangan berpindah-pindah agar sampean ketika pagi sudah gopoh atau mungkin terburu-buru bisa segera untuk mengambil barang-barang yang dibutuhkan untuk sekolah. Ini biasanya terjadi mungkin yang sering anak pondok nggih, ada yang bukunya ketinggalan, bolpennya ketinggalan ataupun alat-alat yang lain nggih. Jadi kalau sampean rutin setiap malam itu ngecek apa yang harus dibawa besok, jadwal apa itu pelajaran besok, maka sampean tidak akan kececeran nggih, baik peralatannya maupun tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru sampean sudah siap untuk esok harinya. Lanjut anak-anakku, di sini Bu Sulis akan memberikan tips kiat belajar untuk lebih baik. Oke. Yang pertama tipsnya adalah tempat. Berusaha menemukan tempat yang tenang dan bebas dari gangguan apapun. Ketika sampai di rumah, jauhkan ketika belajar itu jauhkan dari suara telepon atau HP, televisi, radio, video games dan lain sebagainya. Jika yang sampean tinggal di pondok, ciptakan suasana yang tenang, nyaman, aman dalam belajar. Untuk yang kedua, pencahayaan. Memang sebagian siswi menyukai cahaya yang terang, tetapi ada juga yang menyukai memilih cahaya yang lebih redup. Ini Anda boleh memilih sesuai dengan apa yang sampean kehendaki, nggih. Bisa memilih yang terang ataupun yang redup sesuai dengan pencahayaan yang sampean butuhkan. Untuk yang ketiga adalah tempat duduk. Kalau mungkin di rumah sampean boleh memilih sofa yang empuk ketika membaca cerita ataupun ketika sedang menghafal. Tetapi kalau mungkin yang di pondok tidak ada fasilitas ini, sampean bisa memilih tempat yang aman, nyaman dan enak untuk sampean duduk nggih dalam belajar. Untuk tips selanjutnya adalah carilah tempat yang jauh dari pusat keramaian atau keributan. Tempelkan tanda do not disturb jika memang perlu, baik itu yang ada di pondok maupun di rumah. Atau mungkin di kamar, pintu kamar bisa ditulis sedang belajar, mungkin sama sedang belajar kelompok ketika di
kamar pondok nggih. Kalau memang sedang di rumah ya mungkin di kamarnya ditulisi di pintunya sedang belajar atau jangan ganggu, agar orang lain tahu bahwa Anda sedang belajar atau bekerja, sedang mengerjakan PR mungkin dan lain sebagainya. Untuk tips yang selanjutnya adalah tentang alat tulis. Banyak yang membuang waktu yang berharga untuk mencari alat tulis. Anda bisa lebih efisien dalam memanfaatkan waktu. Sediakan jika memang itu hilang atau mungkin tidak terbawa, segera beli mungkin di koperasi. Kalau memang tidak punya uang ya segera pinjam kepada teman, nggih. Karena ini sering terjadi anak-anakku, sampean tidak punya ballpoint, tidak punya penghapus, tidak punya pensil, nggih. Padahal ini alat penting untuk sampean melaksanakan kegiatan belajar di kelas. Untuk selanjutnya tipsnya adalah tempat menyimpan tugas berjangka panjang. Di sini maksudnya Bu Sulis adalah sebagian tugas dari sekolah bisa menghabiskan waktu yang berminggu-minggu atau mungkin berbulan-bulan untuk menyelesaikannya jika memang itu tugasnya banyak. Carilah tempat untuk menyimpan yang rapi dan jauh dari hal-hal yang nanti bisa merusak tugas-tugas yang sampean kerjakan, okay? Jika memang kalau di rumah biasanya lebih enak, lebih longgar, okay? Lebih nyaman untuk tempatnya. Tapi kalau mungkin sampean yang ada di pondok, sampean bisa menyisihkan waktu, menyisihkan maksudnya Bu Sulis menyisihkan tempat di mana sampean bisa menempatkan barang atau tugas yang tidak terjangkau oleh mungkin hal-hal yang bisa membahayakan untuk tugas-tugas sampean. Mungkin bisa menyisihkan dari almari, satu loker begitu khusus untuk tugas-tugas sekolah, nggih. Yang selanjutnya tipsnya adalah rujukan. Buatlah perpustakaan kecil yang berisi andas atau mungkin ensiklopedia atau buku-buku pelajaran yang sudah lalu, atau mungkin biografi tokoh-tokoh yang sampean idolakan, sehingga nanti bisa dipakai untuk rujukan ketika sampean memerlukannya atau referensi untuk belajar, ya. Ini sangat penting anak-anakku, jadi sampean harus bisa sedini mungkin untuk senang untuk berliterasi, senang untuk membaca-baca buku, baik itu buku pelajaran, pengetahuan ataupun yang lainnya, nggih, yang tentunya bermanfaat untuk sampean dalam belajar. Sehingga dari hal itu sampean bisa menciptakan sebuah prestasi untuk diri kalian sendiri. Yang selanjutnya adalah papan tempel atau mading. Mungkin kalau yang di rumah bisa ditempel di almari maupun yang di pondok, nggih. Ketika tidak punya papan khusus untuk mading, gunakan mungkin pintu almari, nggih, untuk menempelkan kalender atau catatan penting maupun petunjuk untuk mengerjakan tugas-tugas khusus. Ini lebih untuk mengingatkan sampean, ya, tentang apa-apa yang harus dikerjakan. Selanjutnya yaitu komputer. Mungkin bagi yang di pondok tidak bisa melakukan ini, nggih, tetapi sampean bisa menyimpan atau mungkin bisa mendapatkan dari referensi buku. Kalau yang di rumah mungkin bisa memakai laptop. Ini jika Anda memiliki laptop atau komputer di rumah yang diletakkan bukan di tempat belajar melainkan di tempat umum yang bisa digunakan sebagai sebagian anggota keluarga. Jika memang sampean mengalami kesulitan bisa menggunakan komputer tersebut atau laptop tersebut. Tapi bagi yang di pondok mungkin bisa lewat referensi buku yang sampean miliki, nggih. Jadi jangan untuk yang di pondok jangan sampean tidak memiliki referensi sama sekali, nggih. Penting untuk sampean membeli buku-buku pelajaran ataupun buku-buku pengetahuan umum yang bisa sampean gunakan untuk sarana belajar di pondok pesantren, nggih.
Baik anak-anakku semuanya, itu tadi sebagian tips atau kiat khusus untuk meraih prestasi di sekolah. Tentunya Bu Sulis berharap sampai semuanya menjadi anak-anak yang berprestasi, baik itu akademik maupun non-akademik. Tetap gali potensi, tunjukkan siapa diri Anda, kemampuan Anda, gali potensi yang Anda miliki. Sampean semuanya adalah anak-anak yang hebat, yang bisa meraih prestasi. Percaya diri, tetap berdoa, dan tentunya lakukan yang terbaik untuk diri sendiri dan orang banyak. Itu tadi anak-anakku tips dari Bu Sulis, semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.